tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggal dan akar. Nah, setelah lihat videonya, di sini ada gambar. Nah, ada gambar bagian dan fungsi tumbuhan. Ada batang, akar, daun, bunga, dan buah. Nah, dari video dan gambar yang sudah ditanyakan, kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan gitu? Ada penasaran apa gitu? Ada? Iya, ada pertanyaan dari Naya ya, bagus sekali ya, kasih tepuk tangan buat Naya dong. Ya, Naya bertanya, apakah tumbuhan seperti manusia? Ada yang bisa jawab? Iya, karena apa? Mereka juga punya bagian-bagian tumbuhan. Kayak kita nih, ada tangan, ada kaki, tapi mereka punya bagian-bagiannya, batang, akar, dan mereka juga punya fungsinya. Ya, nah, ada lagi pertanyaan? Ya? Biji. Di sini nggak ada biji ya, tapi adanya buah. Nah, di mana letak biji? Nah, di dalam buah. Ya, di dalam buah. Nah, biji itu fungsinya untuk alat pengembang biakan. Artinya dari biji bisa jadi tumbuhan yang baru. Ada pertanyaan yang lainnya? Pertanyaan ya, Billy? Daun fungsinya apa? Fungsi daun. Fungsi daun itu tempat proses fotosintesis. Ada yang tahu fotosintesis apa? Apa nah? Iya, pembuatan makanan. Fotosintesis itu terjadi pada daun. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Ada pertanyaan lagi? Gak ada? Kita lihat selanjutnya. Nah, di sini Ibu akan membagikan LK. Apa itu LK? LK itu adalah lembar kerja. Lembar kerja yang nantinya akan Ibu bagi per kelompok. Ya. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompoknya dulu. Kelompoknya akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, menuliskan bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya, atau disebutnya menulis laporan. Yang kedua, menggambar bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya, atau membuat poster buat gambar. Yang ketiga, memilih tumbuh-tumbuhan sebagai alat peraga atau langsung kita presentasi. Jadi yang pertama, ini kalian bisa milih ya, ada 3, bisa memilih yang kalian mau itu yang mana. Nah, misalnya menulis, aku mau nulis aja lah. Atau yang kedua, aku mau gambar. Nah, gambarnya nanti seperti yang ditunjukkan pada pertama tadi. Nah, yang ketiga, memilih tumbuhan. Kalian bisa keluar nanti, cari tumbuhan di luar. Nanti kalian jelaskan langsung, akar fungsinya apa, daun fungsinya apa, seperti itu. Paham? Nah, kalian sudah pikirkan mau yang mana? Sudah. Kalau sudah, silakan pilih tempat duduk, tapi Ibu pilih dulu.
gambar dan tumbuhan. Jadi Ibu kasih dulu di sini kelompok menggambar ya. Jadi yang mau menggambar nanti duduknya di sini, pindah. Yang di sini ada kelompok menulis. Dan yang terakhir kelompok tumbuhan. Nanti cari langsung tumbuhannya. Dan silakan pindah sesuai tempat duduknya. Dan sudah sesuai duduknya. Nah sekarang boleh dikerjakan sesuai tugasnya masing-masing. Kelompok tumbuhan boleh keluar, menulis boleh menulis dan menggambar. Ibu kasih contohnya ya. Ayo. Iya, musik. Iya. Mana gambarnya? Bisa ya? Oh, ya, bagus. Pari, bisa Pari? Ya, gitu gambar buahnya yang besar dikit ya. Iya. Gambar akarnya jangan dilupakan. Dikasih fungsinya juga ya. Kelompok kasih gimana? Ayo contohkan gini nanti ya. Nanti kalian jelasin fungsi akar, fungsi daunnya, batang. Nanti kalian jelasin sesuai kondisi tumbuhannya. Ini karena nggak ada buahnya, berarti nggak sebuah. Oh, kalau nggak ada buahnya nggak apa-apa. Ada buahnya ya. Nanti jelasin itu buahnya ya. Ya, bisa? Iya. Nah, sudah semua? Sudah. Catherine di kelompok menulis. Berarti dibacakan apa yang kamu tuliskan mengenai bagian tubuh tumbuhan dan fisik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai semua perkenalkan, nama saya Fatina Dasna Gunawan dari kelas 4C. Kali kelas saya Metariana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian dan fungsi tumbuh-tumbuhan. Yang pertama ada akar. Akar berfungsi untuk menopang tumbuhan, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan menyalurkannya ke bagian lain, menyimpan cadangan makanan seperti singkong dan water. Yang kedua batang. Batang berfungsi untuk mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun, menyalur hasil fotosintesis ke seluruh tumbuhan, serta menyimpan cadangan makanan seperti kentang dan ubi jalar. Yang ketiga daun. Daun berfungsi untuk tempat terjadinya proses fotosintesis, tempat keluarnya uap, air, dan oksigen. Yang keempat bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Yang kelima buah. Buah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, membungkus dan melindungi biji agar tersebar luas. Sekian dahulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk wow dulu ya. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Terima kasih Catherine. Nah, mau kemana lagi nih ya? Iya, silakan Sika. Bagus sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desika Najwa Marines. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagian-bagian tumbuhan. Di sini ada tumbuhan yang bernama boneka. Bunga boneka ya. Di sini ada akar. Akar berfungsi untuk tempat penyerapan air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Dan di sini ada batang-batang berfungsi untuk menyalurkan nutrisi dan air dan juga makanan ke seluruh bagian-bagian tumbuhan. Di sini
sendiri. Dan di sini ada buah. Buah berfungsi untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Sekian dari presentasi saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk salut dulu yuk. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih Zika. Ada kelompok menggambar. Siapa? Iya, silahkan Risma. Wah, lihat gambarnya. Bagus ya. Nah, ini poster ya Nak ya. Jadi Risma akan menjelaskan melalui gambar. Silahkan. Jangan cepat-cepat, pelan aja saya. Ya, kita kasih tepuk mantul. Tepuk mantul. Mantap betul. Mantap betul. Mantul. Terima kasih. Nah, semua sudah presentasi ya. Jadi dari 3 yang dipilih tadi ada menulis, menggambar, dan memilih. Nah, anak-anak itu sudah bisa semua ya. Nah, kasih tepuk tangan buat kita semua dong. Ada yang harus kita pahami dari materi kita yaitu sikap bersyukur terhadap Tuhan. Nah, siapa yang tahu sikap bersyukur terhadap Tuhan? Ya, iya dengan menyiram namanya itu sudah mencerminkan sikap syukur kita. Ada lagi? Ya? Iya, tidak merusak tanaman dan menjaganya. Siapa yang suka kotek-kotek ini bunga? Jangan dikotek-kotek ya. Nah, kita lihat di sini apalagi namanya? Nah, ini contoh sikap bersyukur. Ada menjaga lingkungan sekitar. Apa contoh menjaga lingkungan sekitar? Iya, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga dan merawat tanaman. Tidak apa tadi aku bilang? Ya, tidak rusak, tidak tangannya nggak rusak-rusakin bunga. Yang ketiga menyayangi tumbuhan, caranya yang menyiramnya tadi.